Oke, Pak Robin, ini beberapa hari ini kan bukan beberapa hari, ya, sudah lebih dari seminggu ya. Indeks ini terus naik gitu. Nah, menurut Pak Robin gimana sekarang kondisinya? Apakah sudah bullish, Pak? Hmm, Sebenarnya sudah beberapa waktu bullish sih. Mm-mm. Cuma candlenya itu Malu-malu ya, kecil-kecil. Pak ya? Iya. Ya, gitu. Sehingga mungkin wajar sih kalau sebenarnya pada worry gitu ya. Worry sewaktu-waktu dia akan eh, pullback gitu ya. Sewaktu-waktu Mm-mm. akan kembali ke mode sideways-nya gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya wajar ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh hanya pakai feeling ya. Kayak tadi wah kandelnya kayaknya malu-malu kayaknya kecil-kecil. Selama Iya. itu membentuk higher high, Mm. ya itu masih bagus sih. Mau ngomong apapun itu ilmu teknikal bagus. Regardless kita ngomong fundamental, sentimen. Kalau saya selalu Mm. selalu mempunyai prinsip trade what you see ya. Yep. Nah, itu. Oke. Kalau begitu Pak, kalau misalnya kita secara candle tuh semuanya sudah menunjukkan positif ya di dalam IHSG. Tapi kenapa masih banyak ya trader-trader tuh yang nggak berani masuk untuk ke dalam? Ya itu tadi, karena sudah dari April ya kita naik terus, Mm. jadi udah sebulan lebih naik terus. Ini kok nggak koreksi gitu kan? Jadi mereka juga market yang sehat sebenarnya harus ada koreksi, ya Iya, sehingga iya. eh, apa? Dan kalau kita lihat itu, kalau kita bagaimanapun ya SG kan masih tergantung asing ya. Kalau kita lihat foreign flow-nya itu belum mantep. Tapi jualannya sudah enggak masif. Sehingga kan Hmm, so-so gitu ya. Jadi antara iya dan enggak gitu. Jadi ya oke, wajar orang ragu-ragu. Nah, itu memang oke. perlu perlu jam terbang, perlu bisa membaca data, Hmm, perlu apa fundamental dan teknikal yang kuat. Nah, itu oke. Ini juga untuk membangun intuisi juga Pak ya. Kalau dengan pengalaman eh, semakin lama semakin banyak kita terjun, kita baca analisa, kita belajar untuk trading, semua itu juga untuk membangun intuisi kita di dalam market ya. betul. Dan teman-teman memang tidak ada yang instan ya. Jadi memang Hmm, Anda perlu mentor, perlu guide gitu ya yang bisa share pengalaman. Nah, kalau saya hmm, selalu ngomong saya bukan bukan mentor tapi teman seperjalanan yang mengalami lebih lama gitu. Ya, oke, baik. dari Ya, dan bukan kebetulan juga tanggal 17 Mei nanti ada kelas ya di Solo ya Pak ya? oh ya offline class. Offline class. Jadi bagi teman-teman semua yang berbasis di Solo bisa ikut bergabung bersama-sama untuk belajar bersama dengan Pak Robin. Nah, Pak, ini kan kalau kita ngomongin soal ketakutan ya. Ketakutan itu kan fear itu sering dianggap itu sebagai penghambat dari sebuah kesuksesan. Orang jadi takut masuk seperti saat-saat seperti ini. Justru ketika kita takut masuk, orang lain malah malah sekarang lagi seperti kata El Trader cuan kotos-kotos ini sekarang ini. Tapi mungkin kan nggak itu kalau fear itu sebenarnya tidak sepenuhnya itu jelek Pak. Karena apakah karena fear itu juga salah satu sistem alami yang ada di dalam diri kita itu untuk bisa membantu kita bertahan di dalam market. Setuju nggak seperti itu Pak? Ya, untuk yang berpengalaman, yes setuju. Intuisinya kan kita udah terasah ya. Nah, teman-teman Mm, yang belum itu belum teruji, belum terasa, ketakutan itu justru menjadi penghalang sih. Karena kesempatannya ada ya. Dan kalau market rally seperti ini sebenarnya ya sesuai perkiraan sih sebenarnya. Cuma mm, kita maunya yang sangat clear, nah sangat jelas. Teman-teman semua banyak mencari kepastian. Saya juga mm. sering ingin. Tidak ada yang pasti di market. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kita harus Oke. harus mengelola ketakutan itu apa alasannya. Ya, jadi misalnya, oh Pak, ini apa handle-nya kecil-kecil. By technical selama itu higher, hey, it's not bad. Ya, cuma Mm, memang kita bukan berarti terus menghilangkan ketakutan itu juga namanya
ngawur ya, Hmm, asal masuk gitu iya. ya. Tapi tetap waspada, tapi jangan takut. Makanya trade what you see selama itu membentuk higher high, market oke. Ya, apalagi kalau teman-teman bisa membaca data, saya terlihat di sini aslinya enggak jualan yang gila gitu seperti sebelumnya, tapi ya buy sell tipis-tipis. Mereka juga menunggu moment of truth-nya ya. Nah, Hmm, sebenarnya dengan begitu, ketakutan itu justru menjadi penyeimbang. Jadi dari sini kita akan jangan sampai, nah ini yang terjadi para trader pemula atau yang belum pengalaman. Pengalaman pemula itu bukan berarti waktu ya, tapi oke. bagaimana dia bisa belajar. Ada yang trading sudah cukup lama tapi nggak belajar apa-apa ya sama aja. Nah, ketika kita takut, fear itu kan lihat teman-teman pada untung, setelah di pucuk dia baru masuk. Nah, Hmm, itu iya, iya. ketakutan yang jadi ndablek ya kan. Oke, kadang-kadang kan soalnya gini Pak, kadang kalau kayak kemarin contohnya misalnya market itu kan turun tajam itu dengan begitu cepat, dengan volume besar, orang-orang jadi takut. Tapi waktu jadi sekarang sudah mulai rebound, orang sudah mulai naik, tapi juga antara takut ketinggalan, tapi juga takut masuk karena merasa indikatornya sudah di overbought, sudah candle kecil-kecil, mereka juga jadi takut untuk menambah posisi. Jadi akhirnya trader itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi pemerhati aja istilahnya Pak. Nah, kalau kalau begitu Pak, apakah hanya trader-trader yang bisa dikatakan orang yang dengan mental pemberani atau orang yang berani HK, yang berani hajar duluan itu yang akan menjadi sukses Pak? Ya enggak juga sih, karena teman-teman Pak justru saya kan live trade setiap hari ya, market Hmm, buka sampai ini saya setiap hari. Eh, itu pada waktu trading halt yang pertama itu saya itu baru ngantar istri di rumah sakit ya, trading halt gitu. Terus saya ngomong nggak apa-apa, ini peluang saya kasih ya, ini, ayo kita masuk gitu ya. Jadi keberanian itu saya kasih datanya pada masuk ya. Nggak hmm, semua berani sih, tapi yang ya, berani. Terus pada waktu orang ngomong, oh kita pegang cash, loh ini peluang. Justru kita melihat gejala ini, kita lihat datanya, lihat teknikalnya. Ayo hmm, teman-teman yang ada di room mestinya bisa bisa hmm, uh, bisa pada merasakan ya. hmm, Saat yang lain pada ngomong stay cash. ya, Nah, stay cash sekarang udah naik segini tinggi, melongo. iya, iya, betul, betul Pak. Tapi karena perasaan takut itu juga karena kita terlalu banyak membaca news, mendengar grup dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu juga jadi bensin di dalam api ketakutan kita gitu, Pak. Betul. Makanya kalau saya pernah adakan live market outlook ya Hmm, dengan YP yang waktu itu saya hmm, ngomong udah jangan dengerin influencer. Influencer mah ngomong ya seininya. Yang penting kamu ada mentor yang meng-guide. Kalau memang bahaya, ya saya kalau bahaya saya akan ngasih warning karena kita udah hmm, pengalaman ya. Jadi ngerti ya, oh ini bahaya atau ini hmm, kurangi posisi dan oke, sebagainya. Itu kita oke, akan meng-guide ya. oke, Itulah perlunya seorang mentor atau teman seperjalanan lah saya hmm, ngomong. betul, betul. Kalau misalnya ya kan, jadi kita trading ini bukan hanya sekedar kita tahu strategi, karena kebanyakan juga orang-orang sudah tahu strategi, tahu pengetahuan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi banyak yang nggak bisa mengikuti itu karena terbawa oleh emosi, baik emosi dari greed ataupun dari ketakutan. Nah pertanyaannya Pak, kalau kita misalnya menjadi seorang trader yang tidak punya emosi atau emotionless trader, apakah itu berarti bisa membuat kita menjadi lebih baik, menjadi trader yang lebih baik Pak? Kayaknya nggak mungkin ya nggak punya emosi. Nggak Ya, mungkin ya? mengurangi boleh, tapi semakin pengalaman itu kita bisa semakin objektif. Hmm, Makanya saya seringkali juga mengingatkan ya saya juga ada di YouTube juga saya ngomong hmm, tetap tenang in every hmm, situation ya, keep calm. Karena dengan tenang itu akan melihat peluang ya. hmm. Jadi tidak bisa kita tanpa emosi. Eh, Pada waktu itu, sewaktu waktu trading halt tuh ya, Hmm, ada
tuh member yang nggak percaya nih Pak Robin mesti takut, sehingga cuma ini supaya anak-anaknya pada nggak takut, keadaan tenang. Enggak, saya betul-betul Oke. tenang. Saya betul-betul tenang Oke. karena saya tahu gitu. Itu tapi Hmm. bukan asal tenang, tapi ini sudah saya duga ya. Oke. Jadi itu yang kita yang pengalaman tuh tahu. Oh ya, ini paling jelek akan segini gitu kan. Hmm. Sehingga happen gitu kan, sehingga ya ini Ya. peluang, tapi Oke. nggak Oke. Karena mungkin emotionless nggak Pak, karena mungkin ya, jadi karena nggak manusia. mungkin. Nah, Iya, ya, soalnya. nanti kalau kita Hmm. sudah boleh trading pakai robot, nah itu lain perkara ya, besok kita adu Hmm. strategi, tapi robot musuh robot nggak mudah juga. Nah, Iya, 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 betul, Pak. sebenarnya grid itu juga nggak selalu jelek. Nah ini di sini Pak kaosnya yang dari YB ini buat pure profit. No grid, just green. Wah, keren. Hmm. Keren, keren, keren. Oke. Nah, Grid pada waktunya itu tepat ya. Jadi ketika market bagus, kita, oh ini mungkin bisa naik lagi. Ya, itu kalau selama itu gridnya, apa dasarnya kamu ngomong mau naik lagi? Oh ini Pak, datanya bagus. Jadi kalau di saya itu kadang-kadang saya ngajarin, habis itu teman-teman tak suruh ngulang. Kenapa kamu milih ini? Kenapa ini masih bagus? hmm, Sehingga dari hmm. situ belajar. Oke. Kalau di saya dipaksa untuk pintar sih, kalau nggak pintar ya susah ya kan. Market tuh memang perlu, kita harus smart. Oke, baik. Nah, kalau bagi orang-orang, bagi teman-teman di sini misalnya mereka masih sering terjebak oleh emosi ya ketika di dalam trading itu, apa yang bisa kita lakukan Pak supaya kita nggak terjebak di dalam emosi itu, tapi kita bisa tetap pegang sama strategi kita selain daripada kita punya mentor yang bisa membimbing kita ya gitu. Ya paling bisa itu adalah kita harus kuat di technical ya. Oke. Nanti paling sulit itu kalau kita belajar habis technical, harus fundamental juga harus kuat, oke. Terus lebih sulit lagi kita belajar makro Hmm. ya, sentimen termasuk di dalamnya ya. Terus nanti ada money flow. Nah, teman-teman basicnya yang paling dalam tanda kutip gampang dikuasai adalah punya basic technical. Karena kadang-kadang kita nggak perlu tahu rumor apa-apa, Hmm. technicalnya. Kayak sekarang kan Indonesia lack of sentiment, lack of Hmm. apa ya nggak ada berita apa-apa, tapi kita pure tergantung dari luar. Nah, ketika kita begitu, technicalnya bagus ya, why not? Nah, Hmm. kalau orang-orang chartis tuh price discount everything ya, jadi semua tuh udah tercermin di chart. Hmm. Oke. Nah, trade Baik. what you see kembali lagi. Nah, itu yang saya tekankan teman-teman di Nganu tuh, sampai ya misalnya ada orang tanya tuh, ini loh chartnya kayak gini, kamu belajar lihat terus tiap hari itu. Saya punya channel khusus ngasih chart, oh ini loh, ini petanya ini, sehingga dia bisa, teman-teman bisa melihat, oh dasarnya ini ya. Oke. Saya mungkin kalau nggak usah lihat detail sudah bisa, cuma begitu saya nggak konsen, aduh kok ini mau kemana, itu saya mesti kembali lihat chart. Nah, itu membuat Oke. Baik. kita stay trade what you see. Ya, ya. Itu penting banget supaya kita nggak takut greedy berlebihan. Misalnya sudah dekat resisten nggak kuat, ya dijual lah, gitu kan. Tapi kita Jangan kalau dengan harapan greedy ya Pak ya. pasti bisa. Ditiup ya nggak Ya, bisa, misalnya. ya, ya Pak. Jadi dari technical, fundamental, makro dan juga padi flow. Nah, sampai sekarang ini kalau dari Pak Robin sendiri masih punya trading. Kalau trading plan Pak Robin sendiri seperti apa sih Pak? Ya kalau market baru kita ragu-ragu gini ya, mostly sih kita banyak yang untuk trading, fast trading ya, fast trade. Cuma yang swing pun saya masih pegang ya, yang memang saham-saham masih punya story. Kalau di kita saya namakan masih ada ceritanya kancil nyolong timun gitu ya. Jadi itu masih boleh di hold karena ada Oke, ada. story gitu. Iya, iya, iya. Turun-turun kesempatan, nah itu di kita saya kasih infonya. Oh, Terus barang-barang goib juga saya kasih ya, supaya teman-teman yang memang high adrenalin ya, yang memang tetap. Jadi itu yang jadi tidak usah takut, tergantung strategi kembali lagi ya. Kalau market seperti ini Anda ragu-ragu ya trading, fast trade. hmm, Itu udah bener lah. oke.
Kalau di trading itu sendiri perlu nggak Pak kalau kita misalnya tulis kita mau strateginya kita tulis ya misalnya kayak entry kita pilih emiten apa sektor apa terus kita tulis entry exitnya di mana kita position sizingnya berapa risk rewardnya berapa itu semua itu perlu kita catat nggak kayak gitu Pak? Ya, kalau kalau selalu itu kalau trading plan harus punya ya. Hmm. Nah, position sizing, terus money managementnya itu memang pelan-pelan ya. Tapi intinya trading plan harus ada. Kita begitu masuk tahu kapan keluar ya. Keluar itu bisa cut loss, bisa take profit. Itu dasar ya. Dan Hmm. memang terkadang itu, nah ini teman-teman tuh seringkali bilang begini, Pak, saya cut loss naik, saya TP bang, gitu kan. Nah, Iya. nah itu kita tinggal selalu adjust ya. Oke, Hmm. berarti mungkin kita stop loss-nya terlalu pendek, kena terus. Oh, mungkin kita resistennya salah ngambil nih, Hmm. sehingga terlalu gampang ditembus sehingga ya terbang. Itu kita evaluasi terus ya, dan tergantung market juga. Kalau market baru kayak gini ya resisten nggak kuat ya kita jual dulu dah gitu, Hmm. nggak usah greedy. Kalau nanti break Pak, beli lagi. Trader kan gitu, buy low sell high, buy high sell higher. Hmm. Nah itu Hmm. Ya. sudah ndak pakai greed dan fear. Kalau pakai kita fear, lah kita pernah punya harga 1.000 suruh beli 1.500 kan takut Pak. Nah itu kamu udah ada fear. Nah sebaliknya, nah, kalau kita masih greed memang nggak kuat kita ngeyel harus itu paling sulit loh. Kita pernah untung 5 juta misalnya, atau Hmm. 10 juta lah. Terus untungnya itu berkurang 1 juta aja kita nggak Hmm. terima. Mau Betul. aku maunya untung lebih, turun-turun sampai sakit. Terus akhirnya untungnya hampir habis, impas malah dijual. Jadi kerja bakti ya kan. Iya. Buy high sell low jadinya ya. Nah, kebalik. Iya, iya, Pak. Nah, kalau misalnya kadang-kadang Pak, kita sudah gambar semua nih di chart. Tapi apa yang kita gambar itu, kita merasa kita yakin ya. Tapi waktu kita sudah gambar di chart, kita yakin kita mau beli di posisi ini. Tapi tiba-tiba kita dengar dari luar itu, apakah itu dari news, dari grup, dari sosial media, berbeda dengan apa yang kita gambar gitu, Pak. Itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau di chart itu kayaknya positif, tapi news itu negatif gitu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Eh, Overall tuh sebenarnya secara prinsip tuh news itu sih sell on news ya secara umum ya, walaupun Mm-mm. nggak selalu ya. Kadang-kadang memang ada berita terus karena market belum tahu ya. Tapi kalau sudah masuk berita mainstream biasanya memang sudah price in gitulah. Nah, memang kalau enggak sesuai, misalnya kita ini buy break terus ada news ya toh, Mm. ya udah Mm-mm. tunggu aja dulu reaksinya market. Mm. Kalau reaksinya market nggak peduli dia tetap naik, break sesuai plan kita ya, saya sih hajar ya, gitu Mm. sesuai trading plan. Jadi tetap plan itu nomor satu. Plan your trade, trade your plan. Tetap begitu. Mau berita apapun, Oke. kalau memang dari situ kenapa sih kita mesti punya trading plan, punya sistem? Karena kalau kita benar, itu bisa diulang. Betul nggak? Kalau Mm. cuma trading, ini ada berita apa, news apa, banyak lucknya, banyak kebetulannya itu susah diulang. Bulan Betul. ini kita untung, Mm. bulan depan Mm. boncosnya setengah mati. Kalau kita punya sistem, apa keberhasilan kita tuh bisa diulang. Dan itu Mm. compounding. Nah itu teman-teman nanti di kelas offline saya ajari gimana kita bisa compounding profit kita. Jadi Oke. cara simple, sederhana, karena saya trading for a living juga, jadi seru sih. Ya, oke. Ya, sekali lagi mengingatkan teman-teman yang mungkin baru saja bergabung, tanggal 17 Mei nanti bagi teman-teman semua yang mungkin ada berdomisili di Solo bisa langsung ikut kelas offline-nya Pak Robin. Oke, dari Anugerah Honing. Malam Pak Raymond, malam juga Pak Anugerah. Nah, Pak, kalau misalnya dikatakan tadi market discount everything ya, semua apakah itu laporan keuangan, semua news, semua corporate action, semua kan harusnya tertuang di dalam chart itu ya. Apakah itu berarti kita bisa hanya fokus kepada chart saja dan kita nggak usah dengar news, kita nggak usah dengar rumor, kita nggak usah baca laporan keuangan. Apakah itu bisa seperti itu, Pak? Hanya berfokus kepada chart saja. Nah, sebenarnya nanti ketika market kita sudah efisien akan ke sana. Sekarang ini nggak bisa, belum, Belum bisa ya? on the way ya, belum karena bagaimanapun kita masih marketnya belum efisien seperti di luar Hmm. ya. Kalau udah di luar kayak ngomong aja
kita yang di forex gitu-gitu, kripto Hmm. gitu lebih efisien. Nah itu udah lihat chart Hmm. aja, walaupun tetap ada news kita hati-hati gitu. Cuma Oke. bagaimanapun kita tetap harus punya analisa. Jadi nggak asal misalnya soalnya bagus ya, transaksinya cuma kecil-kecil lah kita nyangkut. Betul nggak? Oke. Cuma di Betul, betul, betul. naik terus di Hmm. duet. Ya. Benar, 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 Pak. Nah, kalau dari Pak Robin sendiri ada nggak momen ketika Pak Robin sendiri itu sudah punya plan, tapi lebih mengikuti emosi? Gimana hasilnya, Pak? Ya sebenarnya makanya kalau saya kan membuat trading log tuh ya, jadi hari ini plannya jalan apa enggak, terus kalau jalan kenapa kadang-kadang kan kita terlalu cepat ngambil ngambil untung terus dia masih Hmm. terus itu perbaiki terusnya. So Hmm. kalau kita udah rutin begitu sih yang namanya emosi itu sudah minimal sih, minimal Oke. ya, ya tetap menurut saya kalau kita hanya emosi itu labil ya. Jadi Hmm. kita misalnya nih kita lagi sebel nih baru ribut sama siapa gitu ya, sama pasangan kita atau ada, wah itu udah emosinya ngawur, Hmm. baisal ya, itu sudah bahaya. Ya, ya. Dan bisa trading revenge juga ya, balas dendam ya. Nah, itu. Ya, oke, oke. Ya, ya. Eh, ini Pak, kalau sebelum, jadi ini Pak Robin biasanya kalau order, kalau buy and sell itu apakah biasanya dengan market order atau gimana Pak? Hmm, Biasanya apakah saya taruh limit order atau gimana? ya kebanyakan saya pakai limit order ya, kecuali kalau kita baru mau berburu saham IPO, Oh iya. berburu berburu saham FCA, nah itu market order. Hmm, market Karena order. market, lainnya banyak pakai limit. Karena saya membeli saham yang lari gitu untuk trading. Kalau kecuali untuk invest ya kita justru nawar-nawar itu pakai limit juga. Hmm, Nah, yang panjang itu pakai limit juga. Oh, daerah sini saya mau. Nah, itu pakai limit. oke, oke. Jangan asal HK dan ini aja lah, tetap sesuai plan Sesuai ya. plan ya. Oke. Kalau gitu apa yang jadi rutinitas atau sistem dari Pak Robin sendiri sebelum mulai trading? Apa yang dilakukan Pak Robin sebelum trading yang bisa membuat tuh secara konsisten ya, kita bisa ngurangin emosi kita waktu trading itu? Ya, secara umum pasti kita sudah misalnya ya, misalnya kita malam ini kita masih sudah pegang Porto kan, kita Mm-mm. lihat wah ini dari hasil kita lihat chartnya, wah ini yang ini sih segera SOS dulu, yang ini besok ini mau nambah nih kayaknya bagus ke sini. Nah kita sudah plan malam ini sehingga besok tinggal sudah kita pasang-pasang ya, ya udah tinggal jalan sendiri. Mm. Nah, kalau tiba-tiba memang katakanlah dia berubah arah karena apa sesuatu kan kita udah pasangi stop lossnya dan itu sudah sangat mengurangi. Dan dulu awalnya saya catat semua itu. Jadi kalau mau Mm. entry Mm. misalnya nih stokastiknya harus plus, itu saya tulis satu, saya centangi satu-satu baru saya entry. Nah, Mm. cara Oke, oke. Ya. sudah pakai teknologi dan kita udah pengalaman udah tahu oh ini barang bagus, ini Mm. teknikalnya begini, kita sudah sangat terbantu ya dengan Ya. adanya aplikasi yang mendukung Ya. kita ya. Oke, oke. Dan kalau teman-teman yang di saya sudah buatin plan nih, jadi misalnya saya namakan playlist ya, jadi Mm. topik itu saya namakan playlist karena Oke. kita buat sesantai mungkin. Playlist itu malam ini saya biasanya udah kasih, ya. Mm. Udah ada plus trading plan-nya, plus Mm. ada money flow-nya, udah lengkap lah. Dan mereka Mm. besok pagi itu tinggal saya update di YouTube tuh saya update Mm. makro, Mm. misalnya ini nih. Nah, mereka tinggal begitu break jalan. Udah Wah. gitu mengurangi enggak. Oh, di sini ngomong apa? Nah, walaupun ya di level itu akan banyak ide. Kayak Mm. hari ini saya Mm. ngomong, ya sikat ini mau naik. Oh ini nih ini Iya, masuk yuk. Nah, benar-benar. itu pengalaman susah. Itu enggak sulit Mm. diajarkan. Ya Mm. teman-teman mesti sabar. Tapi di live trade itu banyak ide-ide. Oke, oke. Baik, jadi bisa mengurangi noise yang ada di luar sana, Pak ya. Betul.
Ya, oke, oke. Dari Jens Prop, trading for living keren. Market merah kemarin. Gimana? Oke, nanti kita jawab ya. Setelah satu pertanyaan terakhir di sini, bagaimana Pak caranya membedakan antara sinyal ketakutan yang valid, misalnya early warning sebelum market jatuh, dan atau ketakutan yang irasional yang justru membuat kita itu kehilangan peluang. Ya, sebenarnya itu cukup kompleks ya, dikompon beberapa, bisa dari technical, fundamental, itu semua dan market sentiment itu kita semua compile menjadi satu. Nah, saya biasanya malam tuh juga ada kelas ya, tiap malam tuh. Saya ngomong oke, ini ya IHSG masih oke. Jadi kita langsung maju membuat trading. Nah, tapi kalau wah ini market kayaknya payah nih, tam gini-gini, besok hati-hati, saya es dulu dan sebagainya. Nah, itu tetap market tuh berubah. Satu tweet Trump itu bisa membuat market down kan. Jadi ya kita tetap harus hati-hati ya. Tapi intinya itu kan tidak selalu terjadi. Kadang-kadang itu manusia tuh ingetnya, lah waktu aku belajar tiba-tiba Trump nge-tweet kita hilang. Ya itu sekali. Atau kita kalau tiap hari cuan, ya jangan terus hanya gara-gara ini ya kan. Terus kita, wah percuma dong kita belajar. Nah itu salah teman-teman. Itu kalau ada orang teman-teman, ada yang ngomong gini, Pak saya itu enggak, saya hold di support tapi jebol terus. Aku minta datanya mana. Kalau dia rinci itu kalau di support tuh jarang jebol. Memang sesekali ya. Nah kalau di support jebol terus ya kamu salah milih supportnya. Oke. Nah Iya, iya. itu dari kasih ke saya data, nanti kita enggak. Kalau pengalaman saya itu kalau kita punya trading plan tuh itu cukup bagus ya untuk kita survive, karena saya ada dari tahun 2010 ya. Ya basicnya itu. Ya. Oke, oke. Baik. Nah, teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau kolom pertanyaan ya. Nih, market kemarin merah bagaimana? Emang market kemarin hijau kan ya? Market naik terus kok. Naik terus kan ya? Iya. Kalau Ya, sekarang ini apakah mungkin market... pertanyaannya gini, mungkin pertanyaannya bukan kemarin sih, kemarin waktu turun-turun. Nah, tadi kan saya ceritakan pada waktu sampai trading hal pun, Oh, ya, market kemarin ya, 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 ya. yang waktu down. Loh, emang saya kena cut loss, tetap kena. Tapi gimana kita bisa dengan apa ya, dengan peluang yang ada, kita bisa membalik kok. Carlos pada waktu turun dalam itu sudah membalik dan jauh lah. Nah kalau kita nunggu market tenang, setenang-tenangnya ya sudah susah, sudah telat. Betul. Tapi itu kan gara-gara trauma itu Pak yang bisa melumpuhkan kita sebenarnya. Ya manusia itu ingat rasanya, lupa lupa kejadian detailnya. Ya cuma takut doang. Iya. Nah kan sebenarnya kalau sebenarnya kayak apa yang terjadi China itu, mereka sudah hafal loh dengan perilaku Trump akan begini, mereka udah tahu. Nah kita harusnya juga apa ya, dari pengalaman kita tahu bahwa Trump itu bluffing gitu ya. Dari situ kita ya ini peluang, tapi akankah takutnya wajar tidak wajar, karena kita ya IHSG sampai trading halt ya pasti takut dong. Tapi sebenarnya begitu ada tanda-tanda rebound ya jangan takut. Nah, kalau kita serba takut, saya sering ngomong, oh kamu ada trust issue tuh. Jadi ketakutan yang lain ini dibawa-bawa. Jangan. Market itu selalu trade posisi, kalau sudah mantul, wah itu peluang, itu krisis itu sebenarnya teman-teman, seorang trader yang berpengalaman, seorang investor tuh nunggu saat-saat momen jelek loh. Karena di situ kita mendulang cuan luar biasa. Ya, ya, ya. Kalau kita orang yang punya duit itu paling takut kalau pegang cash, benar. Orang ngomong cash is king. Kamu cash is king itu ya kayaknya benar ya. Ketika market jelek kita ngomong, "Oh, aku pegang cash, aku nggak rugi." Ya, tapi di satu sisi kamu selama pegang cash kita sudah untung berlipat, kamu baru gimana ya Pak, masuk enggak ya Pak, gimana ya? Ya, kita sudah recover event yang loss dan kita sudah profit, dan itu secara psikologis mental kita udah kuat. Nah orang yang takut-takut ini masuknya
Ya, begitu masuk market turun dikit. Nah, bener kan? Nah, itu baru sekali kita udah berhari-hari masuk terus bener terus gitu. Ya, ya, Nah, ya, ya, ya. itu yang perlu diasah. Oke, oke. Itu, ya, ya betul. Jadi kalau misalnya ketakutan itu bisa diatasi kayak gimana Pak ya? Apakah mulai masuk dengan porsi yang sangat kecil untuk membiasakan lagi atau kayak gimana Pak? Ya, saya memang nggak percaya, bukan nggak percaya sih, nggak suka yang model all in gitu. Nah, saya seringkali kan kalau ngomong di mana-mana saya pakai tiga ini. Ya, itu sebenarnya ada position sizing di sini. Ya, jadi di sini ya beli di support, beli di tengah-tengah pivot, beli di ketika break. Jadi kita bisa pakai technical. Kalau saya pakai Donchian ya, kebetulan anak apa? Saya indikator pakai Donchian, ini lower, middle, upper. Kalau ini sudah uptrend, ini kita beli di support. Nah, beli di tengah-tengah, beli di sini. Nambahnya gitu. Nah, sekarang karena sudah repot ya, kalau kita udah biasa gini, akhirnya jadi cuan kotos-kotos gitu. Oke, baik, baik, baik. Terima kasih Pak untuk pembicaraan sangat menarik sekali. Ini ada pertanyaan dari kolom pertanyaan bisa dibantu jawab ya Pak ya? Ya. Ya, ada yang bertanya view-nya untuk UNTR dan ITMI gimana Pak? Dari C. Sulisyo. UNTR dan ITMG. wah, ini sudah bahas topik nih. Ya, UNTR ITMG ini kan dividen play ya. Nah, kena exit gitu-gitu ya wajar kalau koreksi. Tapi kalau saya lihat view-nya UNTR dulu, asingnya itu kurang suka loh. Ya, ya. Sementara, tapi jelek banget juga enggak. Kalau Anda dividen play, memang belinya ketika sejelek-jeleknya. Supaya nanti kita nggak kena dividen trap. Tapi mainnya harus panjang. Jadi mainnya panjang itu ya biar reda dulu, turun-turun kita kolek pelan-pelan sampai nanti ketika dividen kita dapat dividen gede, kalaupun habis exit itu dibanting sesuai dividennya, kita punya harga bawah no problem. Itu seterusnya. Tapi kalau Anda dividen play harus sabar, harus yang sederhana. Ya, karena tiba-tiba dan harus misalnya, tapi kalau ITMG UNTR lumayan sih dividennya ya. Jadi masih worth it untuk ditunggu. Ya. Oke, baik. ITMG, bentar Pak. Nah, ITMG juga asingnya jualan terus sih. Ya, ini kalau mau masuk tunggu nanti dia nguji supportnya di 21400. Kalau di situ mantul-mantul ya pakai strategi tadi lower Donchian, middle Donchian, upper gitu. Jadi position sizing pelan-pelan. Oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari C. Sulisyo. Dari Lakimi ada bertanya MDKA, Indi, dan data nih. Waduh. MDKA sih selama emasnya naik ya cakep ya. Tapi ya, teknikalnya MDKA ini barusan breakout jadi sudah menarik ya. Dia base-nya juga dari bawah. Terus saya sih masih naiknya. Selama emasnya nggak terlalu turun ya. Nah, view saya masih bullish ya. Terus masih bullish ya. satunya data. Nah, data ini agak sulit nih. Sideways. Menurut saya model saham-saham data gini ya tuan bungkus ya. Nggak usah terlalu dipegang. Tapi teknikalnya menarik, cuma ya buat trading aja, jangan di hold kelamaan ya. Oke, kalau Indi Pak? Indi cakep sih. Indi saya juga suka nih, maksudnya untuk trading ya. Nah, karena sudah swing low, nah ini menuju ke 1665. Kalau breakout itu ya kenceng dan dia diuntungkan dari royalti yang lebih sedikit, dia pegang IUPK, jadi ya nice sih. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Lakimi.
Dari Ibu Erni, dari Ibu Erni bilang cut loss cantik. Yes, cut loss cantik ya. Dari L-Trader 79 juga, trading hold ada kesempatan emas untuk cuan kotos-kotos bagi yang berani. Betul ya Pak ya? Oh, tapi ya enggak Oke. asal trading hal langsung peluang ya. Itu nanti jangan dipakai kata-kata langsung sikat. Nah, itu perlunya pengalaman, lihat Hmm. tanda-tanda dan misalnya begini, trading hard itu hanya karena sentimen luar, bukan karena fundamental Indonesia. Wah, itu kesempatan. Tapi kalau memang Indonesia bermasalah, ya trading hard itu ya Hmm. kabur. Iya ya. Gitu. Jadi tidak asal, teman-teman Hmm. mesti mesti apa ya? Saya sering kali ngomong kalau sebagai trader mau berhasil di dunia trading investasi itu pendekatannya jangan matematis, jangan fisika yang ada rumusnya mesti begini, tapi lebih ke seni, lebih ke art, merasakan ya. Jadi sehingga dan itu kenapa? Karena trading itu dimensinya luas ya, enggak Hmm. bukan luas, banyak dimension. Tadi dari analisa teknikal, fundamental, makro, money flow, ya ada position sizing, money management, psikologinya, Hmm. dimensinya luas. Itu nggak bisa satu pendekatan misalnya nggak cocok dengan matematika dan fisika yang harus punya, tapi dengan seni. Oke, baik, baik. Eh, kalau misalnya sebuah seni ini berarti sebenarnya setiap, kalau dari Pak Robin sendiri, untuk kita melatih untuk bisa melihat apakah chart itu ya terutama ya sebagai sesuatu yang bisa berbicara kepada kita, itu sehari itu minimum berapa ini Pak? Berapa lama kita harus latihan ya? Seberapa sering? Hmm, saya sering cerita itu dulu waktu zaman saham cuma 400-an ya. Sehari saya lihat semua loh itu. Oh semua? 400 itu Pak? Iya. Wah, luar biasa Pak. Sekarang sih sudah enggak ya, karena sekarang sudah Hmm. sudah apa ya, sudah lebih ngerti sehingga saya sekarang tinggal pakai pakai screening. Hmm. Hmm. Nah, ini saham-saham yang gerak gitu. Kalau dulu waktu melatih intuisi gitu, oh saya suka saham-saham ini gitu Hmm. kan, ini dari 400 itu terus kita pilih. Nah suka ini, terus besoknya kita lihat, oh yang ini bener saya gitu, oh Ya, ini ya, salah. ya, ya. Tuh, gitu melatihnya dan berapa lama sebenarnya sekarang pakai teknologi asal kita bisa lebih asal Anda mau sangat apa ya sangat rendah hati kalau salah ya Hmm. salah kalau benar ya confidence gitu Hmm. ya tapi ketika Anda bisa mengalahkan diri sendiri, nah itu Anda akan cepat sekali belajar. Tapi kalau Oke. masih dikuat, mengalahkan diri sendiri itu juga mengalahkan gridnya, mengalahkan fear-nya. Hmm. Nah, Hmm. Oke. mengalahkan itu berarti dia masih ada, bukan berarti hilang ya. Tapi ya kita bisa seperlunya. Greedy ketika memang bagus, fear ketika memang berbahaya itu bagus. Ya Ya, jadi ya. jangan di kayak ya udah dilupakan lah pokoknya sikat aja, bukan gitu juga. Hmm. Jadi kita harus tahu kapan kita harus melawan, kapan kita harus bertahan ya Pak Betul. ya. Hmm. Oke. Ini dari Yuwon ada bertanya, Big Bang gimana Pak Robin untuk posisi saat ini? Big Bang itu ragu-ragu ya, aslinya sebenarnya sempat masuk ya. Hmm. Kalau nah ini teman-teman di saya itu enak, jadi saya nggak usah lihat semua cat BCA saya akan lihat satu cat, saya namakan TX Bank gitu ya. Jadi semua Big Bang saya gabung jadi bentuk satu cat gitu. Hmm. Ini saya akan tahu, oh ini asingnya sebenarnya sudah mulai masuk, Hmm. walaupun nggak masif. Nah, Oke. ketika baru bagus-bagusnya mau masuk, mau jalan, Hmm. GDP kita turun Hmm. kan. Nah, Ya betul. itu Big Bang agak ragu-ragu. Nah, nanti yang ditunggu adalah semoga ya BI rate turun. Beret. Ya, Oke. Ya, ya. semoga rupiah Menguat menguat. ya. Dua ini hari ini tuh tadi ya teman-teman rasakan nggak sore-sore semua turun. Padahal paginya wah jos ya. Sore turun. Nah Hmm. itu orang akan ragu-ragu. Nah itu sebenarnya karena rupiahnya melemah. Hmm. Jadi
kita perlu, menurut view saya sih BI rate kemungkinan akan turun, tapi apakah bulan ini? Nah, itu masih, menurut saya masih 50-50. Kalau rupiah, view saya juga nggak akan melemah dalam ya. Sehingga seharusnya kita nggak ada masalah. Cuma asing juga perlu tanda-tanda lebih jelas. Oke. Tapi berarti kalau asing sendiri nggak agresif masuknya, apakah saat ini tuh karena lebih banyak karena dari big fund-fund dari Indonesia sendiri, Pak, Darantara dan BPJS itu? Yang menaikkan maksudnya? Ya, betul. Yang menaikkan. Ya, salah satunya itu sih. Walaupun belum kelihatan sangat masif, tapi pelan-pelan kelihatannya. Ya, jadi memang harus ditumbuhkan bahwa market kita bagus. Tapi saya lihat sih beberapa terutama mungkin BCA ya, BCA itu aslinya sudah lebih konsisten untuk masuk sih. Nah, yang plat merah masih 2 hari masuk, sehari, sehingga makanya Big Bang sideways. Gambar itu kelihatannya sideways. Ya sabar. Tadi nunggu 2 yang saya omong tadi. Ya. Oke, Pak, ini dari Pak Abu Hafidz ada bertanya view-nya tentang Antam dan TPM apa? Antam udah naiknya tinggi banget ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, nah foreignnya gila-gilaan di Antam sih. Sampai sekarang masih belum ada sama sekali jualan sedikit pun. Malah ya masih gila ya, dan candle-nya masih keren. Masih naik sih. Menurut saya ya. Dan emasnya kan saya masih bullish. Jadi ini asing itu justru lebih pede masuk di Antam daripada masuk ke Big Bang. Hari ini aja masuk 100 miliar. Betul. Hari ini ya 100 miliar. Rata-rata sama 20 harinya 100 M loh. Keren. Berarti ini bisa menuju ke, ada potensi untuk menuju ke 3.000 Pak untuk Antam ini? Yes. Tapi ya tuh kayak teman-teman, nah ini, misalnya ada analis ngomong kita ke 3.000, ya, tapi jangan terus pakai pegangan itu. Trade buat use itu lihat kalau memang ada tanda-tanda pelemahan ya, jangan ngotot, jangan beli 3.000. Ya. Nanti kalau suku bunga jadi turun ya di US, the Fed, itu minyak akan koreksi dulu, wajar. Kalau minyak emas akan koreksi. Nah itu ketika koreksi ya Antam mungkin akan koreksi juga. Oke. Ya, tapi koreksinya antara koreksi sehat atau koreksi patah tren ya nanti mesti kita lihat lagi ya. Oke. Kalau untuk TPMA bagaimana Pak? TPMA ini ya saya sih suka ya sebenarnya saham ini ya. Cuma ya ini baru sideways. Hari ini mulai asing masuk dikit-dikit, tapi sideways sih. Sideways ya, kalau selama dia masih di atas 690 masih bagus ya. TPMA fundamental oke. Ya. Terus technical baru sideways. Nah tinggal digambar aja, kalau break ini kita ikut. Gitu aja, nggak usah terlalu pusing kalau kita belajar technical. Oke. Ya. Ini mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir Pak ya. Ini untuk Akra Pak. Akra sih minyaknya naik terus, baru bukan naik terus sih, baru beberapa hari ini minyaknya naik. Hari ini asingnya jualan ya Akra 11 miliar. Padahal selama 6 hari ini ketika sideways ya, itu Akra dibeli terus. Tapi ini sudah confirm uptrend sebenarnya Akra. So ya kalau turun-turun selama nggak breakdown 1240 itu boleh dikoleksi. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. C. Rusli dari English juga berharap Antam bisa mencapai 3.000 katanya. Dari Sulisio juga bilang makasih Korobin. Oke. Teman-teman semua, maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini, tapi bisa langsung besok untuk turut bergabung bersama-sama di dalam Morning Juice untuk bisa tanya tentang emiten favorit kalian ya.
Oke, sekali lagi mau mengingatkan tanggal 17 Mei, Pak Robin sendiri akan mengadakan kelas offline di YB Sekuritas Solo. Jadi bagi teman-teman yang berdomisili di Solo atau sekitarnya bisa juga bergabung bersama-sama di kelas offline ini. Oke, waktu sudah pukul 8:19. Kita harus pamitan terlebih dahulu. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah turut bergabung mendengarkan dan juga turut bertanya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Robin yang sudah memberikan insight dan juga sharing-sharing kepada kita semua, yang saya percaya juga pasti akan membantu kita sebagai trader untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Robin, terima kasih juga teman-teman semua. Kalau gitu, kita akan mohon pamitan terlebih dahulu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Robin. Kita pamit terlebih dahulu. Selamat malam dan sampai jumpa ya teman-teman semua. Salam cuan kotos-kotos. Cuan kotos-kotos semua ya. Thank Oke, you. sampai jumpa Pak. See you. Thank you, Raymond. Thank you, thank you.